Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Sania Anwar Marhas, dan rekan saya yaitu Marlina. Di sini kami akan menjelaskan tentang kitab Sunan At-Tirmizi dan kitab Ibnu Majah. Riwayat hidup Sunan At-Tirmizi, nama lengkap beliau yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, atau yang kita kenal dengan Imam Tirmizi. Beliau lahir pada tahun 825 sampai 892 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dan ia pernah belajar hadis dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At-Tirmizi dan Al-Ilal. Beliau adalah salah satu murid dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ad-Darimi. Metode penyusunan kitabnya dalam menyusun kitab At-Tirmizi, metode yang dilakukan oleh At-Tirmizi adalah dengan mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan atau mencakup isi judulnya. Setelah itu, At-Tirmizi mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Untuk tujuan ini, At-Tirmizi menggunakan istilah yang tidak biasa dipakai oleh para ulama sebelumnya. Sementara itu, dalam meriwayatkan hadis, At-Tirmizi menggunakan metode yang berbeda dari ulama lainnya. Metode-metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mentakhrij hadis yang menjadi amalan oleh para fuqaha. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap kualitas dan keadaan hadis yang ditulis. Dengan melihat metode yang digunakan oleh At-Tirmizi ini, maka dapatlah dipahami bahwa usaha menjelaskan keadaan suatu hadis dimaksudkan oleh At-Tirmizi untuk mengetahui kelemahan hadis yang bersangkutan. Ada 4 syarat yang ditetapkan oleh At-Tirmizi sebagai standarisasi periwayatan hadis, yaitu yang pertama, hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih menurut standar kesahihan Abu Dawud dan An-Nasai, yaitu hadis-hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya dan tidak mursal. Yang ketiga, hadis-hadis yang tidak dipastikan kesahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Dan yang keempat, hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh fuqaha, baik hadis tersebut sahih atau tidak. Tentu saja ketidaksahihannya tidak sampai pada tingkat dhaif. Selanjutnya, kualitas hadis. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitabnya bervariasi dari yang sahih, hasan, hingga dhaif. Sunan At-Tirmizi memiliki keistimewaan yang mengagumkan ketekunan penyusunannya dalam menjelaskan letak cacat atau kekurangan hadis-hadis hasil penelitiannya yang masuk ke dalam kategori dhaif. Hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam kitab ini pada umumnya hanya menyangkut fadail al-amal atau anjuran melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Hadis semacam ini lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan bagi hadis-hadis tentang halal dan haram. Secara keseluruhan, kitab Sunan At-Tirmizi terdiri dari 5 juz, 2.376 bab, dan 3.956 hadis. Pendapat dan kritik ulama, yaitu para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya dan mengakui akan keilmuannya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban, seorang kritikus hadis, menggolongkan Tirmizi ke dalam kelompok siqah atau orang-orang yang dapat dipercayai atau kokoh hafalannya. Abu Ya'la Al-Khalili dalam kitabnya Ulumul Hadis menerangkan, Muhammad bin Isa At-Tirmizi adalah seorang penghafal dan ahli hadis yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan imam yang menjadi ikutan dan yang berilmu luas. Kitabnya Al-Jami'us Shahih sebagai bukti atas keagungan derajatnya.
keluasan hafalannya, banyak bacaannya, dan pengetahuannya tentang hadis yang sangat mendalam. Kitab Sunan At-Tirmizi yaitu ada 6. Yang pertama, kitab yang paling terkenal yaitu Jami At-Tirmizi. Terkenal dengan sebutan Kitab Sunan At-Tirmizi yang memuat hadis sebanyak 3.956. Dan kitab yang kedua, Kitab Al-Ilal. Kitab yang ketiga, Kitab At-Tarikh. Yang keempat, Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yang kelima, Kitab Az-Zuhud. Dan yang keenam, Kitab Al-Asma' wal Kuna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Marlina tentang pembahasan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang telah membahas tentang Sunan At-Tirmizi. Nah, saya akan membahas tentang Sunan Ibnu Majah. Riwayat hidup Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlaknya. Dilahirkan di Qazwin, Irak tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbatkan kepada ayahnya bernama Yazid. Ia dikenal pula dengan nama Majah Maula Rabi'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun. Terutama pada gurunya yang dikenal Ali Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis tumbuh makin besar. Hal tersebut mendorongnya untuk berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Dan nama kitab yang terkenal karya Ibnu Majah yaitu Sunan Ibnu Majah. Dan kitab ini terdiri dari 4.000 hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan hukum Islam. Nah, selanjutnya, metode dan kualitas hadis. Permasalahan pengumpulan hadis yang dilakukan oleh Ibnu Majah nampaknya tidak dapat diketahui dengan mudah, meskipun kita membaca kitab tersebut, sehingga para ulama melakukan ijtihad tentang metode yang dilakukan oleh Ibnu Majah. Para ulama menduga bahwa kitab hadis yang dikarang oleh Ibnu Majah disusun berdasarkan masalah hukum. Di samping itu juga, ia memasukkan masalah-masalah lainnya, di antaranya tentang masalah zuhud, tafsir, dan sebagainya. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya terdapat hadis yang mursal dan tidak menyebutkan periwayat tingkat pertama. Hadis semacam ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat kurang lebih 20 hadis. Sedangkan jika hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dilihat dari segi kualitasnya, terdapat berbagai macam-macam hadis. Yang pertama itu ada yang sahih, hasan, bahkan ada yang dhaif, munkar, batil, dan maudhu. Hadis-hadis yang dinilai cacat tersebut dalam kitabnya tidak disebutkan sebab atau alasan kenapa Ibnu Majah memasukkan hadis tersebut ke dalam kitabnya. Nah, selanjutnya pendapat dan kritik ulama. Di antara kelebihan kitab Sunan Ibnu Majah ialah keunggulan. Keunggulan kitab ini adalah terletak pada cara pengemasannya. Dan pengemasan seperti ini akan dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Yang kedua, memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutub al-khamsah. Yang ketiga, jumlah pasal-pasal dalam kitab Sunan Ibnu Majah banyak dan ditata dengan baik. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, minimnya informasi atas hadis-hadis yang dinilai dhaif dan maudhu. Yang kedua, perlu penelitian lebih jauh atas hadis-hadis yang dinilai dhaif. Yang ketiga, dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang bernilai dhaif, munkar, batil, dan bahkan maudhu. Ibnu Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Nah, itulah tadi tentang seputar dari Sunan Ibnu Majah.
Nah, untuk kesimpulannya, dari permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kitab hadis Sunan At-Tirmizi merupakan kitab hadis yang pertama dan mengklasifikasikan hadis sesuai dengan bab-bab yang ada dalam disiplin fikih. Dan lebih daripada itu mencakup pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab. Maka tidaklah mengherankan jika kitab tersebut selanjutnya oleh para ulama dianggap sebagai kitab hadis perbandingan mazhab pertama. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.